tanggal 12 Desember 2023, di mana sekarang masih masuk pengumuman kelulusan, di mana kelulusan ini sampai tanggal 15 Desember. Jadi mulai tanggal 6 Desember kemarin sampai 15 Desember itu pengumuman kelulusan. Ada beberapa masih minim sekali yang sudah instansinya yang sudah mengumumkan kelulusannya, dan masih banyak sekali yang belum mengumumkan kelulusannya. Dan alhamdulillah salah satu provinsi Jawa Timur itu sudah mengumumkan kelulusannya, sehingga saya bisa memberikan sharing pada malam hari ini terkait gambaran dari pemberkasan apa saja yang harus teman-teman siapkan. Oke, pelan-pelan aja ya. Dan juga ada Mbak Nurul Sofivi mungkin ya. Itu juga sudah pengumuman juga. Ya, Maluku Utara, Ternate sudah, Mas. Gimana Mbak Nurul? Ini Mbak Nurul ya? Opi. Oh, Mas. Oh, Opi. Ya, Ternate juga sudah pengumuman ya? Udah tadi, Mas. Alhamdulillah. Lolos Mbak Opi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kalau sekiranya ya. Oh, ini suaranya masuk ini. Oke. Nanti sekiranya kalau ada Mbak Opi atau teman-teman yang sudah pengumuman, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, saya persilahkan ya. Oke. Paling tidak malam hari ini kita materi utama ada 5 teman-teman ya. Yang pertama tentang pemberkasan P3K Radiografer 2023. Yang kedua, kapan waktu ideal untuk resign. Yang ketiga, melanjutkan ke jenjang D4, apakah perlu, di mana teman-teman semuanya yang ada di grup ini, itu semuanya jenjangnya diploma 3. Dan yang keempat, gaji dan tunjangan P3K Radiografer. Dan yang kelima, TBR P3K Radiografer. Jadi ini saya sampaikan semuanya. Nanti kalau ada yang ditanyakan saya persilahkan, dan saya juga akan menyampaikan dengan cara yang apa adanya. Jadi kalau misalkan nanti seperti ini ya, saya sampaikan seperti ini sesuai dengan undang-undang. Kalau undang-undangnya seperti ini tapi realitanya di lapangan seperti ini, saya juga akan sampaikan semuanya. Teman-teman di sini harus menyiapkan ijazah mulai dari ijazah mulai dari SD sampai yang terbaru D3. Ini hanya tidak diupload ya. Ijazah SD sampai SMA itu tidak diupload ya, tapi diisi aja. Jadi yang terpenting itu adalah nama sekolah sesuai dengan ijazah, terus akreditasi, tempatnya, tapi yang penting ini nomor ijazah, tanggal lulus, sama pejabat penanda tangan di ijazah tersebut. Jadi keempat kolom ini itu semuanya harus lengkap. Jadi yang paling penting ijazah SD, SMP, SMA tidak harus asli, tapi harus punya filenya untuk mengisi ini semuanya, terutama nomor ijazah, tanggal ijazah, sama penanda tangan pejabat penanda tangannya, biasanya kepala sekolah. Jadi ini yang harus teman-teman, kalau yang diploma kan atau D4 kan rektor kita masing-masing. Tapi kalau yang SD, SMP, SMA itu penanda tangannya itu kepala sekolah. Selain sekolah dari SD sampai pendidikan terakhir, data orang tua mulai dari orang tua sampai mertua dan adik-adik kita juga masuk di DRH. Juga nanti ada keterangan lain-lain ini yang dimana wajib untuk diisi.
terutama surat keterangan SKCK, ada surat keterangan sehat, dan surat keterangan bebas nafsa. Ini wajib diisi, selain diupload, nanti ada kolom upload ketiga file ini, juga di DRH wajib diisikan. Jadi kalau SKCK ini itu mengurusnya di Polres, terus kalau surat sehat ini ada dua ya teman-teman ya, surat sehat jasmani dan surat sehat rohani. Nanti saya jelaskan. Begitu juga dengan surat keterangan bebas nafsa, itu ada beberapa macam zat adiktif yang harus minimal 4 zat adiktif yang harus diperiksakan. Oke. Mungkin dari sini teman-teman ada yang tanyakan terkait DRH, silakan. DRH dulu. Jadi nanti BKD masing-masing itu akan membikinkan grup khusus yang lolos P3K di instansinya. Itu biasanya melalui Telegram, tapi rata-rata melalui Telegram. Juga bisa juga melalui grup WhatsApp. Tapi sejauh ini rata-rata menggunakan grup Telegram. Jadi nanti teman-teman kalau sudah ada pengumuman seperti ini, teman-teman lihat kalau ada grup khusus yang lolos P3K di instansinya, teman-teman wajib gabung, karena di situ nanti ada orang BKD yang akan memberikan instruksi-instruksi, maupun kalau nanti ada teman-teman ada kendala, teman-teman bisa menanyakan di grup tersebut. Mas, sediakan duit berapa Mas itu Mas kira-kira? Gimana Mas? Sediakan duit berapa Mas itu kira-kira buat 1 juta buat... Mas. 1 juta Mas. Oh, 1 ya, 1 juta ya. Jadi teman-teman, saya menyampaikan apa adanya ya. Teman-teman siapkan sekiranya sekitar 1 juta rupiah untuk semua proses ini, karena untuk tes nafsa itu mahal ya. Begitu juga tes jasmani sama rohani. Tapi untuk yang lain-lain itu gratis, seperti SKCK, terus rata-rata gratis. Tapi yang mahal itu narkoba, rohani, sama jasmani. Kurang lebih insya Allah tidak sampai 1 juta, tapi lebih baik dianggarkan 1 juta rupiah untuk melengkapi persyaratan ini semuanya. Pembahasan kedua, kapan waktu ideal untuk resign? Kalau kesimpulan saya, saran saya berdasarkan dari pengalaman saya selama ini ngasih mentoring, itu paling tidak teman-teman sudah resign per 1 Maret 2024. Jadi teman-teman kalau sudah bekerja di instansinya, tidak perlu ini, nanti secara otomatis akan berpindah status jadi non-ASN atau BLUD atau kontrak menjadi P3K. Tapi untuk teman-teman yang mendaftar di tempatnya berbeda, misalkan saya dari rumah sakit A atau lab A, terus keterima di P3K rumah sakit B, maka setidaknya teman-teman ya, itu resign itu per 1 Maret 2024. Karena apa? Karena biasanya di sini akhir Februari atau awal Maret itu sudah mulai bekerja di instansinya masing-masing. Apalagi yang teman-teman yang mendaftar di tempat yang lain, itu di rumah sakit barunya, itu biasanya mulai bekerja per 1 Maret 2024. Tapi kalau teman-teman di sini, kalau mau istirahat, misalkan saya pengen resign per 1 Februari, tidak apa-apa. Tapi setidaknya teman-teman maksimal itu resignnya per 1 Maret 2024. Oke, terkait TBR ya teman-teman ya, ini yang rame ya. Saya juga teman-teman tolong dikasih informasi. Jadi TBR ini itu kan Perpresnya nomor 138
tahun 2014 ya. Nah, di situ tertulisnya tunjangan bayar radiasi bagi pegawai negeri yang bekerja sebagai pekerja radiasi di bidang kesehatan. Jadi selama ini lemahnya teman-teman tenaga kontrak, teman-teman tenaga BLUD, sama P3K itu terbenturnya di sini. Di kalimat TBR bagi pegawai negeri. Terbenturnya di situ. Kenapa? Karena undang-undang ini disahkannya tahun 2014. Padahal P3K itu mulai awal adanya tahun 2021. Dan undang-undang ini juga belum direvisi, sehingga itu yang bikin teman-teman di banyak daerah itu kesusahan mengajukan TBR. Berbeda dengan teman-teman yang pegawai negeri, itu sudah ada perpresnya dan sudah tertulis dengan jelas TBR bagi pegawai negeri. Itu pun masih ada banyak menurut saya yang PNS yang juga tidak dapat TBR, karena itu memang wewenang dari instansinya masing-masing. Sehingga, tapi teman-teman ya, saya sudah punya contohnya. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Saya perbesar dulu gambarnya. Sebentar. Ini teman-teman ya, ini ada P3K dari salah satu daerah di Jawa Timur itu yang lolos, maksudnya itu mendapatkan TBR senilainya juga sama dengan PNS. Berapa? 1.150.000 sesuai dengan Perpres nomor 138 tahun 2014. Jadi teman-teman di sini meskipun teman-teman P3K itu masih ada kesempatan untuk mengajukan TBR karena ini sudah ada contoh aslinya, sudah ada contoh nyatanya di salah satu daerah di Jawa Timur itu TBR-nya, radiografer P3K-nya mendapatkan TBR yang sama nominalnya dengan yang diterima oleh PNS.